langsung saja sesi ini akan diisi oleh Profesor Dr. Bambang Setiaji. Saya rasa kita semua yang ada sudah pada kenal beliau. Beliau adalah Rektor UMS saat ini dan juga Ketua MES Surakarta dan juga aktif di pengurus pusat Muhammadiyah. Kemudian yang kedua adalah Pak Dr. Yawan Amin. Tadi sudah memberikan pidato sambutan. Beliau dari dahulu ada di Bank Muamalat, sekarang mungkin di CMB Malaysia ya, di Kuala Lumpur kantornya, dan beliau juga tadi sudah melantik sebuah organisasi yang saya rasa menaungi para bankir-bankir syariah. Kemudian yang ketiga ada Pak Agus Laksono dari Departemen Keuangan. Nanti beliau akan cerita mengenai regulasi. Baiklah, saya rasa untuk menyingkat waktu, yang pertama akan kita berikan untuk Pak Yawan Amin dahulu, kemudian Prof. Bambang Setiaji, itu. Kemudian yang ketiga nanti baru Pak Agus. Oke, baik, kalau gitu kita mulai dari yang regulasi dulu. Jadi Pak Agus langsung dari Kementerian Keuangan. Saya rasa beliau memang akan bercerita mengenai konteks regulasi. Kemudian nanti Pak Yawan Amin dari praktisi dan Prof. Bambang dari akademisi. Berikutnya saya serahkan pada Pak Agus Laksono. Waktu kita tidak banyak, Pak. Jadi kita hanya punya waktu mungkin sudah pembicara 15 menit saja. Saya persilakan, monggo Pak Agus. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta izin sama Bapak Profesor Bambang Setiaji ini. Beliau dulu menteri saya, jadi saya mungkin prinsipnya saya sudah menyampaikan beberapa menyiapkan slide agak panjang sebenarnya, tapi setelah mengikuti ceramah umum beliau kayaknya jadi wah ini nggak perlu, ini sudah cukup di-cover oleh beliau. Kami di sini sebenarnya mungkin perlu saya laporkan kepada Bapak Bambang juga, dulu sekarang sudah ada di Departemen Keuangan yang namanya Direktorat Pembiayaan Syariah, Pak. Jadi ada satu unit khusus eselon 2 yang menangani mengenai pengelolaan dana-dana publik untuk pembiayaan APBN, yang instrumen utamanya adalah sukuk negara atau SBSN. Nah, saya ingin sampaikan sini dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah perkembangan di pasar internasional mengenai sukuk, pengelolaan sukuk. Yang kedua mengenai konteks domestik pengelolaan SBSN itu seperti apa. Kalau gitu sekilas saja. Slide pertama ini lanjut. Slide berikutnya lanjut saja. Nah, ini sebenarnya gambar yang sudah agak lama ini, sebenarnya tahun 2009. Jadi di komunitas internasional itu sekarang sudah muncul kesadaran mereka bahwa ketika pada tahun 2008 terjadi krisis besar-besaran gitu, ada satu anomali di mana sistem keuangan syariah itu justru tetap eksis, tidak terimbas dari krisis. Itu menimbulkan kesadaran dari para pelaku pasar gitu mengenai apa sih sistem keuangan syariah itu. Nah, mungkin agak relevan hari-hari ini, belakangan ini, kalau tahun 2008 yang menjadi korban adalah bank-bank besar di negara-negara barat, Citibank, Lehman dan sebagainya. Nah, sekarang hari-hari ini yang menjadi korban adalah negara-negara besar. Kita lihat Amerika, kemudian negara-negara Eropa sekarang, Italia, Portugal, Spain, Yunani, semuanya hancur. Semuanya karena mendasarkan pembiayaannya pada instrumen ribawi. Yang dalam hal ini sekali lagi kita menunjukkan bahwa instrumen keuangan syariah nampaknya menjadi salah satu alternatif yang sekarang menjadi pusat perhatian dari banyak pelaku. Slide berikutnya, ini terkait dengan pasar suku internasional. Lanjut aja, Mas. Ini definisi suku, prinsipnya dia ada instrumen pasar modal yang berbasis syariah. Intinya itu aja lah. Mungkin Bapak Ibu lebih familiar daripada saya. Di dalam sistem kenegaraan kita sudah ada Undang-Undang 19 tahun 2008. Dia menjadi dasar atau payung hukum untuk pemerintah menerbitkan sukuk. Slide berikutnya.
Ini perbandingan suku obligasi saham, Bapak Ibu saya yakin sudah sangat familiar. Suku itu mirip dengan obligasi, mirip dengan saham. Bedanya adalah basisnya adalah syariah. Yang kedua perlu ada underlying aset. Yang ketiga tidak ada jaminan. Kalau obligasi utang ada jaminan bayar 100%. Kalau ini suku instrumen investasi, jadi akan mengikuti siklus di pasar kalau yang menjadi objek pembiayaannya seperti apa. Kalau bisnisnya bagus akan untung, jadi akan kembali 100% plus keuntungan. Kalau rugi ya bisa hilang modal juga. Prinsipnya begitu. Slide berikutnya. Ini pengaturan AOIV, lembaga internasional yang pusatnya di Bahrain. Sekarang ada 14 jenis akad sukuk. Jadi apakah dasarnya sewa menyewa, jual beli, kemudian partnership, semuanya diatur di sana 14. Tapi saya sendiri juga hafal, Bapak Ibu nggak perlu hafalin. Slide berikutnya. Ini perkembangan di pasar internasional, prinsipnya trennya itu meningkat. Jadi sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 data terakhir saya ambil dari beberapa sumber, totalnya itu sudah ada di pasar internasional ada hampir 200 miliar dolar, baik yang diterbitkan dalam local currency, jadi mata uang negara-negara masing-masing, maupun yang diterbitkan dalam mata uang internasional, dolar ataupun euro. Kemudian kalau dari sisi listingnya kita lihat di London dan di Luxembourg itu malah dominan, di Dubai malah kecil. Negara-negara non-Muslim juga sekarang sudah menerbitkan. Di sana kita lihat ada Jerman sejak tahun 2004, kemudian Jepang, JPIC sudah menerbitkan, Cina, kemudian Inggris sudah mulai juga. Slide berikutnya, berdasarkan penerbit, jadi penerbit suku ini macam-macam, ada pemerintahan, sovereign suku, kemudian ada korporasi. Kemudian ada quasi sovereign itu biasanya state, negara-negara bagian. Nah kalau kita lihat di tren sejak tahun 2001 sampai 2010, korporasi yang mendominasi. Pemerintahan juga agak besar tapi nggak terlalu. Slide berikutnya, ini adalah kalau dilihat dari wilayah. Jadi kalau kita lihat secara kumulatif 2001-2010, Indonesia ada di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ada di nomor 5, jadi masih kelihatan lah lumayan. Jadi kalau tadi disampaikan Bapak Profesor, populasi kita cukup besar, tapi kita di komunitas pasar keuangan internasional nggak kelihatan kan, jelek banget gitu. Jadi masih lumayan nomor 5. Dari sisi peningkatan ini tahun 2008, 2009, 2010, jadi trennya meningkat terus. Dan cuma sedikit berbeda kalau di negara-negara lain korporasi yang dominan, kalau di Indonesia masih sovereign. Lazim seperti itu yang berlaku, jadi pemerintahan biasanya akan memulai, kemudian akan diikuti oleh korporasi. Dan biasanya kalau korporasi negara-negara maju, pembangunan lebih didominasi atau peran dari korporasi itu lebih besar daripada pemerintah. Kalau di sini kita enggak, masih didominasi oleh pemerintahan. Slide berikutnya, ini beberapa contoh sovereign suku. Jadi kita lihat di sana ada Malaysia, Qatar, Pakistan, Bahrain, ada Jerman juga. Silakan nanti Bapak baca sendiri. Slide berikutnya, ini kalau kita lihat dari struktur akadnya. Jadi kalau tadi di AOIV ada 14 jenis akad, sewa, kemudian partnership, jual beli. Nah kita lihat nih, kalau di dalam negeri di Indonesia tahun 2002, 2004, sebagian besar itu adalah partnership yang paling besar, mudharabah. Tapi sejak tahun 2005-2010 cenderungnya menjadi ijarah, sewa menyewa yang menjadi dominan. Di pasar internasional pun begitu, kecenderungannya sekarang ijarah. Karena apa Bapak Ibu, ini kembali ke hukum investasi. Meskipun kita melakukan, kita sebagai muslim gitu, investor syariah, ketika bicara mengenai investasi yang ditanya adalah kepastian. Kalau mudharabah musyarakah itu kita nggak bisa tetapkan dari awal. Jadi slide berikutnya adalah kalau kita bandingkan antara sukuk dengan obligasi dan dengan saham di pasar internasional sejak tahun 2005-2011 trennya seperti itu. Saya ambil beberapa data dari pasar. Jadi kita lihat dibandingkan dengan indeks obligasi yang di sebelah kanan, di sebelah kiri kalau Bapak Ibu, kita lihat baik yang dibandingkan dengan indeks obligasi maupun indeks saham trennya sama. Jadi